Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Kristi Bulage, Stambuk A251-18086, kelas B. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh pengolahan nilai gizi terhadap protein. Baik, kita masuk pada slide kedua. Di sini kita harus mengetahui apa itu pengolahan bahan pangan. Nah, pengolahan bahan pangan yang berprotein yang tidak terkontrol dengan baik dapat menurunkan nilai gizi proteinnya. Pengolahan yang sering dilakukan adalah pengolahan dengan menggunakan pemanasan seperti pemasakan. Sedangkan kita ketahui bahwa protein tersebut merupakan senyawa reaktif, di mana sisi aktif beberapa asam amino dalam protein dapat bereaksi dengan komponen lain, misalnya gula produksi, polifenol, lemak, dan produk oksidasinya, serta bahan kimia aditif seperti alkali, belerang dioksida, atau hidrogen peroksida. Sekarang kita masuk pada PPT yang ketiga, yaitu pengaruh pengolahan nilai gizi untuk protein. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengolahan bahan pangan, jadi kita harus mengetahui juga pengaruh pengolahan nilai gizi pada protein. Pengolahan bahan makanan berprotein yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizinya. Jadi di saat kita tidak mengontrol pengolahan makanan, di situ terjadi penurunan nilai gizinya. Nah, proses pengolahan makanan protein dibagi menjadi 3 cara, yaitu secara fisik, secara kimia, dan secara biologis. Untuk secara fisik biasanya dilakukan dengan penghancuran atau pemanasan. Untuk secara kimia dengan menggunakan pelarut organik, oksidasi, atau asam. Dan secara biologis dengan fermentasi atau hidrolisasi enzimatik. Baik, kita masuk pada PPT yang keempat, yaitu ada reaksi Maillard atau interaksi protein dan gula-gula produksi. Nah, reaksi antar protein dengan gula-gula produksi merupakan sumber utama menurunnya nilai gizi protein pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Reaksi Maillard ini dapat terjadi pada waktu pembuatan roti. Di situ kan terjadi pembakaran. Nah, atau pemanggangan. Nah, produksi breakfast colors atau serpihan jagung, beras, gandum, dan lain-lain. Dan pemanasan daging terutama bila terdapat bahan pangan nabati. Tetapi yang paling penting adalah selama pengolahan susu atau susu sapi dengan pemanasan, karena susu merupakan bahan protein tinggi yang juga mengandung gula produksi laktosa dalam jumlah tinggi. Baik, kita masuk pada file yang kelima, yaitu reaksi Maillard dan produk bahan pangan. Tadi kita sudah mengetahui reaksi Maillard itu. Sekarang kita harus mengetahui juga reaksi Maillard dan produk bahan pangan. Reaksi Maillard dapat terjadi misalnya selama produksi pembakaran roti. Kehilangan protein tersebut terutama terjadi pada bagian yang berwarna coklat atau crust, yang mungkin karena terjadi reaksi dengan gula produksi yang dibentuk selama proses fermentasi tetapi tidak habis digunakan oleh kamir atau dari ragi roti. Meskipun gula-gula non-reduksi misalnya sukrosa tidak bereaksi dengan protein pada suhu rendah, tetapi pada suhu tinggi ternyata dapat menimbulkan reaksi Maillard yang pada suhu tinggi terjadi pemecahan ikatan glikosidik dari sukrosa dan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Baik, sekian pemaparan materi saya tentang pengaruh pengolahan nilai gizi untuk protein. Saya ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.